Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia radio dakwah Mas FM Sragen. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita sore hari ini seperti biasa kita akan melanjutkan kajian kitab Aqidah Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi. Hafidhahum rahimahumallah. Dua ulama salaf yang memiliki kelurusan akidah dan menulis akidahnya untuk kita semua. Pada sore hari ini kita sampai halaman 11, yaitu poin akidah tentang sirat, ya, nomor 8. Dikatakan di sini was-siratu haqqud. Meyakini bahwa as-sirat itu adalah benar adanya. Apa itu as-sirat? Di dalam kitab atau di syarah kitab Aqidah Raziyain, dijelaskan di sini sirat itu adalah al-jisru al-mamdudu, al-jisr, jisru itu jembatan, jembatan al-mamdud yang dibentangkan ala nari jahannam, di atas neraka jahannam. Ini maju mawon ini. Jadi teman-teman yang baru datang, dek maju dek. Jadi sirat itu apa? Sirat itu jembatan yang dibentangkan Allah Subhanahu wa taala di atas neraka jahannam. Yamurru alaihi al-muwahhidun ala qadri a'malihim. Yang akan melewatinya, ya, yang akan melewati jembatan ini siapa? Semua orang yang KTP-nya Islam. Semua orang Muslim. Ya, jadi non-Muslim gak lewat. Gak perlu lewat jembatan nih, langsung neraka. Ya. Orang musyrik, orang kafir itu langsung neraka. Gak perlu lewat sirat. Jadi yang lewat sirat ini siapa? Al-muwahhidun, orang-orang yang bertauhid, ya, ala qadri a'malihim, melewatinya sesuai dengan kadar amalannya masing-masing. Wa yasqutu fihi man saqata, sehingga ada yang jatuh, ya, ada yang jatuh, kemudian ada yang lolos, ada yang susah payah, dan ada yang mudah. Nanti kita sampaikan hadisnya. Jadi siapa yang lewat jembatan ini? Jembatan ini jembatan yang apa? Menakjubkan, ya. Jembatan yang sulit untuk dinalar, sulit untuk dimasukkan ke logika. Karena dijelaskan dalam hadis, sifatnya jembatan ini adaku minas sa'ari, lebih apa? Lebih tipis. Lebih tipis daripada rambut. Lebih tipis daripada rambut. Kemudian ahaddu minas saifi,
lebih tajam, ya, lebih tajam daripada pedang. Kemudian Rasul juga menjelaskan bahwa jembatan ini mudhillah, menggelincirkan, jadi goyang-goyang gitu. Ya, udah licin, tipis, tajam, terus mudhillah, muzillah, menggelincirkan. Jadi ini memang di akhirat nanti banyak peristiwa-peristiwa yang apa? Menakutkan. Jadi di akhirat nanti banyak peristiwa-peristiwa yang menakutkan, yang menakjubkan, yang nggak bisa dinalar. Karena memang kita nggak disuruh menalar, nggak suruh untuk melogika. Tapi informasinya ini akurat. Informasinya akurat. Di antaranya tentang sirat ini, jembatan ini. Kenapa akurat? Karena dalilnya berasal dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Ya, Al-Quran dalilnya itu surah Maryam. Surah Maryam ayat 71. Surah Maryam itu surat keberapa? Surat ke-19. Surat ke-19 ayat 71. Ini dalil tentang keberadaan sirat, jembatan di atas matni jahannam, punggung neraka jahannam. Di dalam surah Maryam ayat 71 itu Allah mengatakan wa im minkum illa wariduha. Kana ala rabbika hatman maqdiyya. Yang artinya, dan tidak ada seorang pun dari kalian, kata Allah, illa wariduha, melainkan pasti akan mendatangi wariduha, tempat itu. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kepastian yang sudah ditetapkan. Surah Maryam ayat 71. Ya. Tidak ada seorang kalian di antara kalian kecuali pasti akan mendatanginya. Nah, di sini ditafsirkan oleh sahabat Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan sahabat-sahabat yang lain mengatakan bahwa yang dimaksud mendatangi di sini adalah mendatangi jembatan, mendatangi as-sirat. Dijelaskan dalam tafsir Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Ya. Kemudian dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim bahwa sifatnya jembatan tadi apa? Licin, ya. Mudhidah, ya. Dalam bahasa Arabnya itu mudhidah. Licin. Kemudian muzillah. Muzillah ini menggelincirkan, jadi enggak stabil, ngombang-ambingkan. Kemudian alaihi khatatif wa kalalib wa hasyakah mufallatokah laha syaukah. Kemudian di atas jembatan itu ada besi-besi pengait. Jadi apa? Besi-besi untuk gancu gitu ya. Jadi untuk geret, untuk mengait. Kemudian ada kawat berduri yang ujung-ujungnya itu bengkok untuk gereti tadi. Dan di bawahnya apa tadi? Neraka Jahannam. Yang neraka Jahannam itu dulu Rasulullah SAW pernah mengatakan dalamnya 70 perjalanan 70 tahun. Jadi ketika Rasul sama sahabat kumpul, tiba-tiba ada suara menggelegar. Kemudian para sahabat bertanya, itu apa wahai Rasulullah? Itu adalah batu yang dilemparkan Allah 70.000 tahun yang lalu, sekarang baru nyampe dasar neraka. Itu kata Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah melalui malaikat. Jadi dibayangkan neraka itu dalam sekali, luas sekali, kemudian ada jembatan yang membentang di atasnya,
Dan siapa yang melewati tadi? Semua yang berKTP Islam. Non muslim nggak lewat, nggak perlu karena langsung digiring ke neraka. Ya, orang kafir, orang non muslim mereka nggak lewatin, tapi mereka langsung ke neraka. Ya, jalan khusus, jalur khusus masuk neraka. Kalau kaum muslimin diuji untuk melintasi jembatan tadi, yang tipisnya seperti rambut, yang tajamnya seperti lebih tajam daripada pedang, ya. Kemudian Rasul juga menjelaskan cara kaum muslimin melewati itu. Ya, dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa kaum muslimin berbeda-beda. Yahtalifuna fis sur'ati alaih dalam kecepatan melintasi jembatan tersebut. Faminhum man yamurru kal barqi. Ada yang melintasi jembatan tadi, sirat tadi seperti kilat menyambar. Celap sekejap. Wa kalamhil basar seperti sekejap mata. Ya. Wa karrih ada yang seperti angin. Ya. Wa ka'ajawi dil khail seperti kuda pacu. Cepet danten ini. Ya, cepet kilat. Apa yang membedakannya? Membedakannya adalah amal soleh. Ya kita kan yang membuat kita lolos dari hal-hal yang menakutkan, yang menyeramkan, yang mengkhawatirkan di akhirat nanti apa? Kan amal soleh yang kita bawa. Jadi amalnya semakin berbobot, semakin berkualitas, maka dia akan dipermudah jalannya oleh Allah SWT. Ada juga yang level kedua, kasair rijal, seperti laki-laki yang berjalan, melaku biasa. Wa minhum man yamshi, wa minhum man yuharwil, ada yang tertatih-tatih. Ada yang diberi cahaya oleh Allah SWT itu di depannya seperti gunung. Cahayanya bentar, terang benderang, ya sebesar gunung kaljabal. Ada yang dikasih cahaya oleh Allah SWT itu di ibhamnya. Ibham itu jempol kakinya. Jadi melik-melik. Udah jauh, udah panjang jembatannya. Kondisinya apa tadi? Mudhidah, licin, muzillah, menggelincirkan. Terus enten apa tadi? Kait-kait, ya, ada gancu-gancu ya, yang siap untuk menarik yang di atas jembatan itu untuk dibawa ke neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang wa yataqaddam maju terus, batan tafi, ada yang berhenti, wa yaqif kemudian berdiri lagi. Wa minhum man yashaf ala batnih, ada yang berjalan di atas perutnya. Jadi saking dia ini enggak punya amalan yang cukup, dia itu melata. Melata ini kenapa? Buatan berangkang. Jadi pakai pakai wetengi tinggal melaku. Kesot, nyesot gue weteng. Nah, Bro? Mengkurep. Nah, saking takutnya. Apakah kita ingin seperti itu? Yang jembatan kaca di dunia mungkin yang kemuning ya. Tadi komun sekili ngewel, pulau ngewel gitu. Nah dulu umroh ke Taif, suruh pakai itu tuh, mending mentahani mawon. Suruh pakai itu loh. Apa naik, apa itu? Gak berani kita. Ini kondisi lebih dari itu semua. Ada talfahun naru min hahuna, ada yang disambar oleh api dari sana sini. Subhanallah. Jadi ini yang membedakan adalah amal soleh. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW menghabarkan dalam hadisnya bahwa ada dua amal soleh yang standby di sirat itu.
Jadi ada dua amal soleh yang standby di sirat itu, di jembatan itu. Karena amal soleh diwujudkan oleh Allah SWT menjadi wujud. Ya. Dalam sebuah hadis riwayatnya Imam Bukhari Muslim, ya, Rasulullah SAW memberitakan bahwa ada dua amalan yang di dijadikan Allah SWT berada di situ, di jembatan itu, di sirat itu. Rasul mengatakan wa tursalul amanatu warrahim, diutuslah amanah dan ar-rahim. Jadi menyambung tali silaturahmi, menyambung tali persaudaraan dan amanah. Apa amanah? Amanah lawan dari khianat. Jadi ada dua amal yang standby di situ, yaitu amanah dan ar-rahim, menjalin tali silaturahmi. Fatakumani, dua amalan itu berdiri. Janbatai sirati yaminan wa shimala. Di sisi samping kanan dan kirinya sirat jembatan itu. Maka nanti malu. Ya, malu kita. Kalau dua amal ini kita bobrok, kita enggak bagus. Enggak amanah dan enggak nyambung tali silaturahmi. Jadi pengkhianat, suka korupsi, enggak amanah, dikasih amanah, tidak ditunaikan, tidak dijalankan dengan baik. Nanti dibikin malu sama amal amanah ini ketika pas kita nyebrang sirat. Kita butuh amalan, tapi kita menghadapi amanah yang kita, jadi nilai amanah kita di situ. Kemudian ar-rahim, kita ternyata nggak suka nyambung tali silaturahmi. Silaturahmi itu persaudaraan yang harus disambung karena saudara kita memiliki aqarib, memiliki kerabat. Itu ya, itu silaturahmi. Kalau nggak punya hubungan kekerabatan, maka bukan silaturahmi. Jadi siapa? Ya mahram-mahram kita. Bapak kita, ibu kita, adik, kakak, kandung kita. Saudaranya bapak, Pak D, Pak Lek, saudaranya ibu. Itu orang-orang yang harus kita prioritaskan, disambung. Bapak kita meninggal, nggak apa-apa. Saudara-saudaranya bapak harus kita baiki. Saudara-saudaranya bapak udah nggak ada, teman-temannya bapak. Cara kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, ya, bikin pergaulan yang baik, sambung tali persaudaraan dengan orang-orang yang pernah berinteraksi dengan orang tua kita. Ya, itu. Jadi jangan sampai kita nggak punya masalah sama adik kandung, punya masalah sama kakak kandung, punya masalah sama orang tua sendiri. Silaturahmi nunggu kita di jembatan di saat kita butuh bantuan, butuh amal soleh tersebut. Jadi kita ndelok silaturahmi kita, nilai silaturahmi kita selama di dunia kayak gitu, jeglok nih sih. Rasulullah SAW bersabda, man arada ay yunsha'a fi atharih wa, siapa yang ingin dipanjangkan umur, ya, wa yubsata fi rizqih, yang pengen dilancarkan rezekinya, diluaskan, yubsat. Falyasil rahimah, sambunglah tali silaturahmi. Jadi keutamaan silaturahmi itu dua. Ya. Nambahi umur kita panjang. Panjang di sini bukan tambah berpuluh-puluh tahun. Umur kita jadi ratusan tahun. Enggak enak hidup di dunia ratusan tahun tuh. Mbah-mbah kayak wis 70, 80 niku pun pegel-pegel. Enggak ceritanya pun sambat, ngetok-ngetok.
balunge, mangan wis ra komplit untune, arep turu ya ora penak gegere, lilir sewayah-wayah, gak enak. Sampai pengen 1000 tahun di dunia. Saya punya tetangga mbah umur 80 nenek pengumuman Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku kapan? Wis gak duwe kanca. Kancane wis mati kabeh. Gak duwe kanca, ngrepotke anak. Bendina kerokan. Gak enak. Kayak gitu orang kok nikmat sekali di dunia. Ya, di dunia jangan ngoyo. Gak pengen kita hidup di dunia selama ini. Bukan kampung halaman kita dunia. Kampung halaman kita itu surga. Nabi Adam itu bapaknya manusia itu tempat tinggalnya aslinya surga. Nah, dunia ini darul bala. Tempat banyak masalah. Jadi selama kita di dunia ya pasti ada masalah. Jadi jangan berharap kapan masalahku rampung. Selama jek urip ning donya ora rampung. Satu masalah selesai, pasti musuh lagi. Tergantung mana yang kita sukai. Kalau kita sangat menyukai harta, diuji jenengan dalam harta. Kita sangat mencintai keluarga, diuji dengan keluarga. Mana yang porsi cintanya di kita ini besar, Allah pasti uji jenengan di situ. Karena Allah nggak menginginkan cinta kita kecuali untuk siapa? Untuk Allah saja. Jadi nek mencintai secukupnya. Nek kelangan ben boten ketun banget. Ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintailah yang kamu mau cintai, tapi biasa-biasa mawon. Kamu pasti akan pisah sama dia. Jadi ujian Allah itu menyesuaikan kadar kecintaan kita kepada sesuatu. Wong kok seneng banget karo duit, seneng banget karo gawean, diuji sama gawean. Dan itu ini. Nabi Ibrahim sangat cinta sama anak, diuji sama anak. Kok nyembelih putranya. Ya betul? Nabi Ibrahim sangat cinta, dia udah lama gak punya anak. Udah lama gak punya anak. Sama Sarah itu, nikah sama Sarah yang pertama, istri pertama gak punya anak, lama. Kemudian nikah sama Hajar, punya anak satu, Ismail. Ismail baru lahir, udah disuruh dia untuk naruh di lembah yang gak ada tanaman. Bibadin ghairi dizar'in, Mekah. Disuruh ninggal ke situ. Diuji sama Allah. Allah gak mau hambanya itu cintanya dialihkan kepada yang ya cinta biasa-biasa. Meninggal, sakit, itu udah namanya siklus kehidupan. Jadi ampun kagetan. Jadi selama di dunia maka seperti itu keadaan. Jadi tadi ya kembali ke as-sirat. Ya, as-sirat itu ada dua amal, maka amal ini harus dijaga. Kenapa mau? Amanah, kalau kita dititipi amanah, ya dijaga. Amanah anak, amanah kerjaan, amanah uang. Amanah apa? Wajiban-wajiban dijaga. Kemudian amanah apa? Menjaga silaturahmi. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan silaturahmi itu laisa as-silatu kal mukafi. Jadi silaturahmi itu buatan saling balas. Tidak cukup itu. Oh, aku dikasih kiriman ponaanku, aku dikasih Pak Diku, terus dibalik ke. Hadiah itu dikunjungi balik. Oh, aku dikunjungi terus dikunjungi balik. Silaturahmi enggak cukup seperti itu. Silaturahmi itu kata Rasulullah SAW menyambung yang putus. Menyambung yang putus. Orang yang selama ini enggak mau negur kita berani mengawali negur. Orang yang selama ini enggak mau, dari keluarga kita yang enggak mau ziarah, enggak mau silaturahmi ke kita memulai untuk menyambungnya. Itu adalah silaturahmi yang sesungguhnya. Nek mengunjung sadurunge wis rukun itu silaturahmi, tapi niku levelnya itu level bawah. Silaturahmi yang terbaik itu adalah kita berani
Ya, kita berani menyambung yang selama ini enggak tersambung, putus komunikasi. Masuk sama adik kandung enggak bicara lama, enggak mau kakak kandung bicara lama, sama Pak Lek, sama Bude, urusan dunia kadang, bukan urusan prinsip. Kalau urusan beda agama gitu mungkin agak bisa dipahami dan diperbolehkan. Soal apa kadang, masalah warisan, masalah nggak sepele yang nggak harusnya jadi masalah, sampai pedot peseduluran. Hati-hati. Jadi silaturahmi itu silah menyambung yang putus. Maka ganjarannya, pahalanya nggih napa? Bodi. Ya. Diberikan umur yang panjang. Maknanya umurnya mungkin 50 tapi berkah banget. Umurnya mungkin cuma 40 tapi manfaat luar biasa. Orang banyak ngambil manfaat. Ini umur panjang kayak gitu. Buat apa umurnya panjang, 70, 80, tapi nggak manfaati orang banyak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kita ini harus menjadi orang yang bermanfaat. Dalam hal apa? Hal nopo yang bisa kita beri, nggak harus jadi menyampaikan ilmu agama, tapi kita semua harus punya porsi. Bisanya apa? Pokoknya bisa menjadi manfaat orang lain. Jadi awal kayak gini, suruh evaluasi, suruh introspeksi. Anda berharap nanti ketika kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa di akhirat yang menakutkan, di saat kita udah nggak bisa beramal lagi, di sini mau cuma menjalani karena udah selesai amalan kita, udah selesai waktu di dunia, udah. Kita memperbaiki silaturahmi kita yang nggak terlalu bagus, ya nggak bisa lagi, udah. Di akhirat nggak ada amal, adanya balasan. Di dunia ini adanya amal, balasannya kadang belum. Mas sekarang ini akhirat tuh baru bayangan. Tapi nanti di akhirat tuh nyata dan dunia itu penyesal. Gitu ya, jadi kita harus mikirin itu. Negeri yang memang lebih lama, ya, di akhirat tuh lebih lama, lebih jauh, lebih panjang. Cara mempersiapkan bekalnya cukup singkat. Ya, nggak nyampe 100 tahun, jarang orang umur 100 tahun. Kalaupun udah 100 tahun ibadahnya juga, amal ibadahnya udah terbatas. Berdiri, untuk sholat udah susah, untuk berangkat ke masjid udah nggak kuat, udah minim. Kan gitu. Ini yang membuat kita ya boleh mikirin dunia, tapi akhirat sing luweh gimana loh? Luweh adoh, luweh jauh, lebih panjang, lebih lama. Ya, karena nggak ada batasnya, nggak ada ayat hadis yang menjelaskan akhirat itu cuma 10, 20, 30, 10 tahun, 100 tahun, nggak ada. Jadi unlimited khalidina fiha abadan. Kal selama-lamanya, triliun tahun bisa jadi. Nggak ada yang bisa menjelaskan. Dan melihat informasi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang as-sirat, tentang jembatan tadi kita udah khawatir. Namun kita masih ada kesempatan, kita mendengarkan penjelasan ini dan kita masih sehat. Persiapkan itu, terutama sirat yang al-ma'nawi yang di dunia, yaitu siratal mustaqim yang kita minta setiap hari di surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kepada kami sirat, jalan yang lurus. Jadi cara menyeberangi sirat di akhirat yang mengerikan tadi, yang sifatnya menakutkan tadi, itu adalah menyiapkan siratal mustaqim yang kita minta di surah Al-Fatihah itu. Siratal mustaqim itu apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Siapa? Orang-orang yang diberi nikmat.
Dijelaskan dalam surah yang lain, minan nabiyyin was-siddiqin was-suhada was-shalihin. Jalannya orang-orang diberi nikmat itu jalannya para nabi. Pimpinan para nabi adalah Rasulullah Muhammad SAW. Was-siddiqin, orang-orang yang jujur. Pimpinannya orang yang jujur adalah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi. Was-suhada, pimpinannya orang-orang suhada, orang yang syahid adalah siapa? Umar dan Utsman. Was-shalihin, yaitu Ali bin Abi Thalib dan para sahabat yang tafsirannya seperti itu. Jadi mengapa Umar dan Utsman disebut punggawa atau pimpinannya para syuhada? Karena pada suatu hari Rasul pernah ditemani oleh 3 orang. Rasul daki Gunung Uhud, 4 orang. Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman. Dijelaskan dalam hadis itu. Ketika Rasul sudah di puncak Gunung Uhud, tiba-tiba Gunung Uhud itu bergetar. Yatakallak al-Uhud, jadi Gunung Uhud bergetar, gempa. Dan Rasul menjejakkan kakinya ke Gunung Uhud. Usbud Uhud, usbud Uhud, usbud Uhud. Dijejakkan kaki. Artinya, wahai Uhud diam. Wahai Uhud diam. Fa inna ma'alaikal an, di atasmu sekarang ini nabiyun wasiddiqun wasyahidan. Wahai Uhud, di atasmu sekarang ini ada seorang nabi, yaitu Rasul Muhammad SAW sendiri. Wasiddiqun, seorang yang siddiq, siapa? Abu Bakar. Wasyahidani, dan 2 orang yang syahid. Abu Bakar sama Utsman itu dijuluki apa? Syahidani. Orangnya masih hidup, tapi dijuluki Nabi, orang ini nanti bakalan syahid. Nanti apa yang terjadi? Umar bin Khattab betul-betul mati syahid. Dibunuh, ditusuk dengan pisau oleh orang Majusi, pisau yang beracun, ketika Umar bin Khattab sedang mengimami sholat subuh. Dan Utsman bin Affan dibunuh oleh kaum Khawarij. Dan beliau Utsman bin Affan waktu itu sedang baca Quran. Jadi orang Khawarij itu diantara kekejaman mereka pernah memboikot Khalifah Utsman. Nggak boleh keluar dari rumah. Udah bayangin. Rumahnya dikepung sama pasukannya Khawarij. Utsman bin Affan nggak boleh keluar rumah, nggak boleh ngambil air ke sumurnya sendiri, nggak boleh. Tuh lihat ya, kekejamannya Khawarij. Kemudian sampai pada titik di mana waktu itu Utsman bin Affan baca Quran di rumah, kaum Khawarij masuk dan menebaskan pedangnya di kepala yang mulia Khalifah Utsman bin Affan. Terbukti syahid. Jadi punggawa syahid adalah Utsman, Umar dan Utsman. Walaupun Ali juga syahid. Ali juga dibunuh oleh kaum Khawarij. Ketika mau mengimami sholat subuh, dicegat dari jalan, kemudian dipenggal pakai pedang. Baik, jadi siratal mustaqim yang kita minta itu jalannya siapa? Jalannya Rasulullah Muhammad, jalannya para sahabat. Ya, sahabat terbaik Abu Bakar, Utsman, Umar, Utsman, Ali, khulafa'u ar-rasyidin. Jadi yang kita minta selama ini adalah Islam, hidayah Islam yang difahami dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabat. Ini dibawa sampai mati, akidah mereka dipelajari, difahami, bawa sampai kita meninggal dunia, dan itu bisa ya, nanti membantu kita insya Allah melintasi sirat di akhirat. Jadi sirat di dunia itu yang maknawi, yang kita bisa lakukan selama ini. Akidah kita cocokkan dengan akidah Rasulullah SAW. Amaliyah kita sehari-hari sesuaikan dengan sunnah Nabi dan sunnahnya para sahabat. Koreksi masing-masing. Sholat kita, zikir kita, yang nggak sesuai tinggalkan. Keyakinan yang nggak sesuai tinggalkan. Sebagai bekal nanti menyeberang sirat yang sesungguhnya di akhirat, yaitu jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam tadi. Ini makna as-sirat, ya. Bahwa sirat itu benar adanya
Dan ini adalah termasuk peristiwa akhirat yang wajib kita imani, wajib kita yakini bersama karena akurasi dan akuratnya dalil dalam hal ini, yaitu karena Al-Quran menyebutkannya dan juga sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW banyak. Tadi yang saya sampaikan baru beberapa saja. Dan kesimpulannya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari kita rawat amal soleh kita. Oke, mari kita rawat amal soleh kita betul-betul untuk bisa menjadi bekal ya kehidupan akhirat. Akhirat itu dimulai setelah kita mati. Jadi alam barzah itu udah akhirat, di kuburan itu udah akhirat. Ya, kita udah nggak bisa beramal, ngandalke dungane wong sing ning dhuwur, sing jek urip. Ya. Orang mati itu minta sama Allah supaya dikasih kesempatan hidup sebentar aja. Allah nggak kasih dalam surah Al-Mu'minun dan surah Al-Mu'min surat Ghafir ayat 99 ayat 100. Hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbirji'un. Jadi semua mayit itu minta sama Allah rabbirji'un. Ya Allah kembalikan aku. Untuk apa kembali? Untuk nengok keluarganya. Jadi kalau ada nasid atau sholawatan, pujian, saben malam Jumat, mayit nilai keluarganya, ya, itu tidak sesuai dalam akidah Islam. Mayit kok kober-kober nilai keluarga. Mayit itu udah nggak bisa terhalang sama, ya mereka terhalang barzah. Barzah itu dinding. Yang mendindingi mereka di situ terus sampai ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan. Jadi si mayit ini butuh banget. Bapak-bapak kita, ibu kita, keluarga kita yang udah wafat itu butuh doa yang masih hidup. Sehingga ada hadis mengatakan mayit ini menikmati kebahagiaan, meningkat terus. Mayit bertanya, apakah ini karena amal solehku? Enggak, ini karena doanya orang yang masih hidup. Dari anakmu, keluarga. Kemudian ada yang sedang disiksa, siksaannya dihentikan semua. Ada yang sedang disiksa, siksaannya diringankan sama Allah. Kenapa diringankan, dihentikan? Karena ada doa yang masih dipanjatkan di atas. Jadi mayit itu butuh doanya orang yang masih hidup. Bukan dibalik, wong urip, cek iso donga, cek iso amal soleh, malah nekani kuburan, jaluk-jaluk, minta-minta kepada orang yang udah mati. Ini gak bener, salah kaprah. Bah nyuwun pangestunipun iki putu ajeng tindak teng Jepang pamitan yang baik. Jaluk jaluk restu, jaluk didoakan. Mayit nggak bisa mendengar, kalaupun mendengar nggak bisa. Mayit udah terputus amalannya. Nggak bisa ndongakne meneh. Sebut-sebut namanya, jaluk rezekine sing lancar, pengen jadi pejabat, pengen jadi mayit udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah terputus. Kita yang masih hidup ini malah bisa semuanya. Kita masih apa? Sodakoh bisa. Padahal mayit itu kalau dia bisa hidup lagi, dikasih kesempatan walaupun sedikit. Lah sodakoh, dia cuma ingin sedekah. Amalan yang cepat kilat tapi hebat. Gak pengen sholat, gak minta sholat dia, sholat lama berapa menit. Gak pengen puasa apalagi lama banget. Dia pilih as-sadaqah wa akum minas shalihin. Aku ingin sedekah aja. Mayit gak bisa. Kita yang masih hidup masih bisa sedekah. Kan gitu. Jadi jangan dibolak-balik. Akidahnya harus dibenerin bahwa orang yang masih hidup ini harapannya si mayit-mayit di kuburan sana. Mereka pengen seperti kita yang masih hidup. Pengen memperbaiki yang masih kurang, maksimalkan yang masih minim. Ya. Ini semoga menjadi motivasi untuk kita semua. Jadi lebih baik. Dan semoga ya amal amanah, amal silaturahmi tadi ya, ini bisa terawat, terjaga. Perkara sing meh disambung, diajak rukun tadi, diajak silaturahminya lah, tersambung kembali nggak mau, itu urusan dia. Kita tetap harus menjadi orang baik.
Kita harus tetap menjadi orang yang semangat nyambung yang putus tadi. Sing disambung nggak mau tuh urusan dia. Urusan kita Allah lihat. Kok disalami nggak mau urusan dia. Tapi kita mau memulai. Kok dikunjungi kok gak dibuka ke pintu. Ya, ditelepon nggak diangkat, di WA nggak dibalas tuh urusan dia. Tapi kita udah berani memulai dan Allah lihat itu, oh kamu sudah ada niatan untuk merawat persaudaraan. Ini persaudaraan ini mahal dan dia akan standby di saat kita nanti butuh itu dan mungkin dia akan membantu kita atau justru mempermalukan kita. Ya, nilaimu amanah kayak gini, nilaimu silaturahmi kayak gini. Awalnya berangkang 3 jelungup. Nah nilainya minus. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang memperbaiki amalan kita menjadi lebih baik. Dan semoga nanti di akhirat termasuk hamba-hamba Allah yang dimudahkan untuk menyeberangi as-sirat. Seperti orang-orang yang disebutkan Nabi di awal-awal tadi. Seperti kilat, seperti angin. Dan wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kajian kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.